Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Om Anubhadra Kerta Wiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma dimanapun yang berbahagia, pertama-tama saya haturkan rasa anghayu bagya kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat asung wara kertanugrahannya kita masih diberikan kesehatan yang sejahtera. Perkenalkan, saya Luisia Putri Kori Agustin yang akan menyampaikan pesan Dharma kepada umat sedharma yang berbahagia yang berjudul Mengalir Bersama Harmoni dengan Ajaran Trihita Karana. Di sanubari kita semua bersatu doa memohon pada Ida Sang Hyang Widiwasa agar tetap dituntun pada jalan yang penuh berkah dan harmoni. Umat sedharma yang berbahagia, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya hidup dalam harmoni atau apakah saya hanya sekedar hidup berlari mengejar waktu? Sibuk dengan rutinitas, namun lupa menyapa alam, lupa mendengarkan sesama, dan mungkin lupa bersyukur kepada Yang Maha. Pernahkah kita juga membayangkan sebuah orkestra alam semesta yang dimana setiap makhluk hidup dari gunung menjulang hingga riak ombak di pantai dimemainkan nadanya masing-masing. Namun, keindahan orkestra ini hanya tercipta jika ada harmoni, sebuah keselarasan yang menghubungkan setiap nada. Nah, di tanah air yang kita cintai ini, kunci harmoni itu terangkum dari 3 kata sakti yang bernama Trihita Karana. Mari kita selami bersama apa sebenarnya melodi indah di balik 3 kata ini yang menuntun kita menuju keseimbangan dan kebahagiaan. Saya ingin mengajak kita semua bukan sekedar mendengar tetapi merenungi bahwa harmoni bukan hanya kata indah di buku pelajaran, bukan pula sekedar semboyan adat. Harmoni adalah nafas dari kehidupan itu sendiri. Dan dalam ajaran luhur nenek moyang kita di Nusantara, dikenallah sebuah konsep yang sangat dalam namun sederhana yang bernama Trihita Karana. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Trihita Karana? Kata Tri yang artinya 3 dan Hita yang berarti kesejahteraan atau kebahagiaan, dan Karana yang berarti penyebab atau alasan. Jadi Trihita Karana adalah 3 penyebab atau alasan yang mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Adapun 3 penyebab tersebut adalah yang pertama, parahyangan, yaitu hubungan yang baik dan harmonis antara manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan ini diwujudkan melalui sembahyang, puja, dan upacara yatnya. Dengan menyembah dan menghaturkan bakti, manusia merasakan kedekatan dengan Tuhan, sehingga memperoleh ketenangan dan petunjuk yang benar. Yang kedua, pawongan, yaitu hubungan yang baik dan harmonis antara manusia dengan sesama. Kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Dengan menghargai, tenggang rasa, gotong royong, dan saling membantu, kehidupan bermasyarakat akan rukun dan damai. Kebersamaan yang baik akan menumbuhkan
kekuatan, dan kemajuan bersama. Yang ketiga ada palemahan, yaitu hubungan yang baik dan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Alam adalah tempat tinggal kita yang menyediakan segala kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita wajib menjaga, melestarikan, dan tidak merusak alam. Dengan menjaga alam, alam pun akan menjaga kita dan menyediakan sumber daya yang lestari bagi generasi selanjutnya. Umat sedharma yang berbahagia, ajaran Trihitakarana ini tidak hanya berkaitan dengan ritual dan upacara saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam hubungan dengan Tuhan, kita harus selalu ingat dan mohon petunjuk. Dalam hubungan dengan sesama, kita harus gemar bergotong royong, gemar menolong, dan menghindari perbuatan yang dapat menyakiti hati orang lain. Dan hubungan dengan alam, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam dan turut menjaga kelestariannya. Ajaran Trihitakarana juga sejalan dengan bunyi sloka dalam Bhagavad Gita Adhyaya 6 sloka 16. Natyas natas tuyo Gusti Najai kanten anas nata Najai diswap nasi lasya Jagratonai wajar juna, yang artinya, wahai Arjuna, tidak mungkin seseorang menjadi yogi kalau dia makan terlalu banyak, makan terlalu sedikit, tidur terlalu banyak, atau tidak tidur secukupnya. Krishna mengingatkan dalam sloka ini yang dimana yogi tidak mungkin dicapai oleh orang yang makan berlebihan atau terlalu sedikit, tidur terlalu lama, atau terlalu sebentar, wahai Arjuna. Dengan kata lain, keseimbangan dalam pola makan, tidur, dan ketenangan adalah fondasi utama agar tubuh dan pikiran siap mengalir dalam harmoni spiritual. Dengan demikian, sloka ini mengajak kita untuk hidup seimbang dalam keseharian, makan cukup, tidur cukup, agar setiap tindakan kita mengalir selaras dengan harmoni yang diajarkan Trihitakarana. Dengan mengamalkan ajaran Trihitakarana dengan sungguh-sungguh, diyakini hidup kita akan lebih sejahtera, bahagia, dan juga tentram. Harmoni yang terjalin antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan spiritual dan material. Semoga Dharma Wacana yang singkat ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya ajaran Trihitakarana. Maka marilah kita, generasi muda Hindu, bersama-sama mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan yang terus berlanjut dan pulang dari pertemuan ini dengan satu tekad, menjadi pribadi yang hidup dalam harmoni. Harmoni dengan batin sendiri, dengan batin sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan.
Semoga dengan memperhatikan Trihita Karana, kita semua menjadi pribadi yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga menjadi sumber kedamaian bagi dunia. Kepada umat sedharma sekalian yang berbahagia, demikianlah akhir dari apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung pipit mematuk padi, padi basah terkena hujan. Hidup rukun mendatangkan kebaikan, Trihita Karana jalan kesejahteraan. Yang artinya, hidup rukun dan selaras dengan Tuhan sesama dan alam akan membawa kebaikan dan juga kesejahteraan. Semoga ajaran Trihita Karana senantiasa menjadi pedoman dalam hidup kita semua. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir penutup, saya ucapkan Paramasanti. Om Santi Santi.